umur yang punya itu bukan saya, ya Allah. Umur yang punya Allah. Kapan pun bisa diambil itu Allah. Kalau saya minta ya, saya minta aku dipanjangkan umur saya, aku bisa ngeliatin anak cucu saya tumbuh dewasa, syukur-syukur berhasil. Gitu. Kalau umur aku nggak tahu, itu apa yang punya. Betul. Gitu ya, bagus. Tuh, ya kata dokter, bilang iya aku pengen waktu itu tumbuh dewasa, syukur sampai berhasil, kayak dokter sampai gituin. Itu non sewu deh, ingat nggak itu dokter di mana Budi yang bertanya itu atau di rumah sakit mana? Dokter paru-paru. Dokter Destiani. Itu ibu kali ya, bu dokter ya, Pak dokter. Dokter yang nangani saya itu. Dokter Destiani, spesialis paru-paru. Teleponis begitu. Oh, itu di daerah mana Budi kalau yang dokter yang satu ini? Ini di Brimob aja. Oh, di Brimob aja. Brimob aja. Berarti Bude itu bolak-balik istilahnya ke rumah sakit ke situ Brimob ya? Sampai 6 kali. Jadi waktu mungkin yang terakhir saya soal kemarin itu mungkin ibu ya terakhir kali ya, terus sembuh ke sekarang udah nggak? Alhamdulillah ya. Nggak tahu, nggak ingat itu. Nggak ingat kan? Tapi artinya saya pas kesini kan ibu dia masih lemah gitu, waktu itu masih lemas gitu kan? Jadi kan nggak bisa jalan saya, karena dalam berapa hampir 20 hari saya nggak kemasukan makanan gitu Mak. 20 hari? Minum susu tapi malah hidung. Selang. Bisa nyelang di selang bodoh, kayak gelonggong gitu. Jadi gelonggong apa? Jadi kalau tahu di perut ini itu kalau panas anget gitu aja. Sampai Eko tuh kalau maafin saya nggak istri tuh nggak tega dia. Terus aku nggak tega ingat ibu, suster aja. Itu kan corong di gelonggong. Iya. Ya langsung masuk ke itu ya. Jadi langsung diproses lambung. Panjangnya selangnya itu 56 cm dari lambung sampai ke corong itu. Jadi dimasukkan. Sampai sini tuh. Terus saya pulang dari observasi dulu kasih bubur sumsum. Tapi encer bang, nggak ada rasa, emang nggak ada rasa semua itu nggak ada rasa di rumah sakit itu makan. Jadi Bude itu nggak bisa merasakan makanan ini gitu ya? Sampai kayak gitu ya? Cuma kan udah uang telat. Untung alhamdulillah ya. Bapak itu telaten sabar menurut saya tuh. 2 jam sekali aku dibangunin bikin susu minum. Kan udah pindah rumah sakit. Udah dibungkus plastik sejak 2 jam. Waktu saat lagi enak tidur dibangunin minum susu, dia enak tidur bikin susu ngapin saya. Tuh. Satu masa enak zaman dulu bener-bener. Itu yang terakhir berapa lama di rumah sakit Bude? 8 hari. Oh 8 hari dirawat di. Iya nggak apa-apa. Dari Pak D itu merawat Bude dengan begitu luar biasa ya Bude. Pas yang terakhir, bareng bapak meninggal, bareng Mbak Kakung meninggal. Oh yang Mbak Kakung meninggal. Aku di rumah di rumah sakit. Ibu jenengan di rumah sakit? Sakit. Ya. Terus akhirnya Pak D gimana? Pulang nggak itu? Enggak. Tetap memilih jenengan? Enggak saya, kan sebenarnya kan bapak pulang tuh, bapaknya tuh pulang, kan Mbak udah sakit, aku udah sakit. Oh iya, Terus sampai sana pagi mungkin ditelepon, aku masuk ICU. Iya. Kalau Mbak Kakung, ya Allah. Pak, tuh Ibu Eko masuk rumah sakit, dilihatin videonya, lagi dirawat. Ya ICU, kan awak penuh. Katanya, udah kamu balik lagi ke Jakarta. Urusin istri kamu. Tuh Mbak Kakung tuh bilang begitu. Oh jadi Pak D di sana? Di sana pas aku sakit ICU, aku bareng Bu RT itu, Bu RT Adi. Aku yang nganterin siapa? Yang Budi nganterin? Aku nganterin Pak Deni Caswadi. Oh Pak Caswadi nganterin ke rumah sakit. Terus Pak D masih waktu di kampung? Di kampung. Kampung itu. Terus akhirnya setelah ngelihat video itu Pak D suruh pulang untuk merawat ibu. Jadi untuk membutuhkan Mbak Kakung kan Mbak Kakung sakit juga. Kamu pulang. Urusin diri kamu. Saya udah tua. Gitu. Dan akhirnya ya, Mbak Kakung meninggal kemudian. Pulang tuh lihat di ICU kan nggak boleh masuk tuh. Cuma dari jauh tuh ngeliatin, kan lihat air matanya tuh ngalir dia bapak. Bude itu, Pak D itu. Kalau nggak apa-apa, aku cuma bisa gini-gini doang udah. Ini kaki ini di apa?
Iya. Dipakai jepitan tuh untuk rekam jantung, kiri kanan jepit, kanan juga Kaki, jepit untuk rekam tangan, jantung, dada dipenuh, alat-alat nempel. Terus di sini kasih apa namanya untuk tensi itu di sini kaki. Terus di hari ini kasih tensi. Oh, yang buat ini ya, alat itu ya. Cet yang itu tuh. Oke, tensi ya, benar-benar. Oh, kakinya. Itu. Jadi satu kayak seolah kayak diikat kiri kanan dan nggak gerak. Ini infus, Iya, benar. ini oksigen, yang makan pakai kateter. Ini jarum juga, ini isinya apa berat nggak tahu untuk masuk ke beban dari sini, apa dari sini. Iya. Itu. Obat-obat dari disuntiknya. Itu. Untung saya sadar aja saya itu. Allah. Cuma saya pernah gini. Entah saya pingsan, entah saya tidur. Saya kan di waktu digini sudah tepuk bisa sadar. Oh, ngeten. Gitu. Tepuk sendiri ngeten. Ditepuk-tepuk bisa tidur ngantuk nih ya gitu. Terus aku perasaanku gitu. Aku melek. Kenapa aku gitu? Maka enggak. Oh, suster. Ngantuk gitu. Oh, jadi menyadarkan, mungkin mereka ngelihat Ibu D udah merem gitu ya, merem aja. Mungkin nggak tahu apa aku pingsan. Oh iya, jadi disadarkan. Aku sendiri nggak tahu cara. Ya, betul. Aku tuh tidur ngantuk nggak ngerti. Itu. Terus itu udah dari oksigen, selang makanan, itu tuh oksigen, selang makan. Semuanya dikasih itu di alat ya. Alat semua badan saya tuh sama alat semua. Ya. Gimana nggak tahu di ICU bang gitu kan suaranya rame di mesin ya. Itu rasa mesin kalau jeduk-jeduk kalau itu rekam jantung biasa gini kok nggak bunyi. Aku nggak sadar gini apa itu memang ya aku kan nggak tahu. Aku mau dia kan nggak bisa mungkin aku nyariin gini kamu gini nyari leher. Oh ini masih berdenyut hari aku masih hidup. Oh ngeten sampai begitu ya kesadarannya Ibu D. Masih hidup. Kok ini kan nggak bisa tangan kesini nggak bisa. Lahir gini ini nggak bisa, gini aja nyari di leher saya. Jadi berarti aku masih hidup, waktu itu alhamdulillah gitu aja. Jadi kesadaran cuman dengan tempel kok, kayaknya aku masih hidup nih, itu ngerasa gitu ya? Masih ada denyut. Ada ya. Terus ya Allah, aku masih hidup, aku terus itu dia jadi cairan. Cairan itu paru-paru ini aku teriak yang tak panggil cucu saya Hanifah aku tak teriak gitu Sinten Budi? Hanifah yang pertama gitu. Kata dokter gini kenapa Bu? Enggak tadi duduk di situ Hanifah oh enggak gitu kita enggak pulang kayak gitu deh karena enggak pulang manggil siapa duduk saya Hanifah. Dia sekarang udah pulang gitu. Dalam keadaan nggak tahu. Udah nggak sadar lah. Maksudnya antara sadar dan tidak lah itu ya Budi. Udah pasrah ya Budi. Tahu itu. Dan itu pindah lagi ke saudaraku waktu beberapa hari itu. Di kiri kanan saya itu aku tahu orang itu siapa sorotnya mau. Di kanan kiri Budi itu. Oh ada banyak teman. Ada 4. Ada 4 orang. Yang lolos 2. Ya Allah. Aku tahu. Soalnya kan dibacain semua anaknya harus baca gini. Aku ya Allah aku bisa sebisa saya. Aku minta maaf disehatkan panjang umur. Itu aja. Itu doa Budi itu ya. Iya. Sepi nggak ada. Terus ada kelihatan bayangan aja. Aku bisa lihat bayangan. Kasurnya dibalik, tempat tidurnya di pinggir. Oh berarti nggak ada dong tadi inalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dah, secara logika masuk akal atau nggak tahu. Tolong bawa penyakit saya. Jenengan di hati tadi gitu ya, di dalam kesadaran itu tolong bawa penyakit dia saya. Ya ke orang tadi yang udah nggak ada tuh ya. Oh, seolah Budi itu buang penyakit ini kan ke mereka gitu loh ya, di perasaan itu ya. Saya gitu, karena dia udah nggak ada. Gitu. Benar. Buang penyakit saya gitu, nggak tahu deh. Malah begitu doanya, ya oke. Itu tahu apa? Pikiran, udah pulang, udah sehat, aku nggak bisa jalan di kamar.
asal udah enggak, ini lemes kan enggak ada makanan kan saya. Oh iya, selama itu ya. Tapi aku harus bisa jalan, aku harus bisa jalan, aku begitu aja. Jadi dari diri sendiri ya, Bu? Sendiri, aku harus bisa. Ya harus bisa. Tapi apa di kamar, apa di pampers, apa kan saya kasihan bapaknya. Iya betul. Aku nggak mau. Oh berarti Bude pas di rumah itu sempat seperti itu ya? Iya, di rembetan, aku nyender ke tembok, dulu berdiri nyender tembok. Diem sampai pegang tembok. Latihan ya Bude. Itu terus aku merembet, geser. Gimana caranya? Aku pokoknya harus bisa jalan. Iya. Kalau sedang kan repot. Betul. Aku nggak ada dadu, aku duduk di sini. Dwi teriak-teriak dari suami, ibu. Bapak lari lagi nyuci. Kenapa? Ibu kok bisa kayak situ? Ngapain? Gimana tadi? Ya jalan gimana? Aku rembet lagi. Kalau nggak jalan, Betul. Oh jadi Bude itu sempat tidak bisa jalan ya? Terus akhirnya latihan, iya. Terus latihan jalan akhirnya bisa, ya. Aku pokoknya harus bisa. Iya benar-benar. Jadi dari keinginan itu Bude ya, luar biasa. Bahkan sampai sekarang aku tuh gini, kalau aku bisa saya kerjakan sendiri, akan saya atasi sendiri. Betul. Kalau aku nggak bisa, baru minta tolong sama siapa gitu yang bisa minta tolong Ibu. Iya gitu. Tapi bapaknya nggak salah paham. Padahal itu niatnya Bude itu pengen bisa semua ya Bude ya, bisa melakukan lah, betul nggak apa-apa. Aku tahu dia tuh karena khawatir. Ya sayang lah Bude karena khawatir gitu. Kalau jatuh dari apa-apa gimana? Lagi dan itu loh. Aku harus bisa. Jadi poinnya Bude itu menjalani semua ini dengan pasrah sama ikhlas ya Bude ya. Ikhlas pasrah sama Allah, apapun yang terjadi yang Bude. Diapain aku terserah, nggak ada rasa malu, nggak ada rasa aku, nggak ada rasa nggak ada. Kok ikhlas aja aku. Ikhlas. Tapi berontak, minta gitu. Iya, memohon. Memohon. Banyak berkah. Nah itu terus mbahnya tuh meninggal kan sore itu kan telepon. Kan udah ini lemah. Terus bapak itu dari HP kan. HP-nya tempelin kuping bapak dan mbak kan. Tempelin kuping bapak. Aku tuntunan ya gitu. Dituntun. Oh dituntun. Gitu terus adik saya telepon. Mas, lagi tidur. Enggak, dia suruh baca salawat gitu. Terasa aku. Dari jauh ini Bude, berarti antar telepon ya? Iya, telepon. Jadi bapak itu tentang bapak pun yang teleponan. HP-nya telepon terus. Bapak, la ilaha illallah dituntun, Allah sampai gimana gitu. Terus udah lama gini, ya aku capek, yaudah aku capek istirahat Pak, tidur. Ujungmu diurusin kayak obat, ngomong gitu tuh. Lah kok kan ya dijawab lah itu lewat kok. Ini di rumah nih ya berarti? Apa? Waktu itu pas Mbak Kakung itu? Aku pas pulang. Pas di rumah maksudnya? Jadi pas pulang. Di rumah. Oke. Sore pulang itu, dan malamnya itu aku nggak ada. Yang sama tadi Bude telepon itu? Terus ya kan Eko kan gini, kok Mbak Kakung kan gini ngomong berubah, kok Eko pulang. Wakilin bapak mau Mbak Kakung, Mbak Kakung, bapak nggak usah pulang. Eko wakilnya bapak, itu bilang nggak apa-apa kok. Bapakmu biar ngurusin ibumu, biar ngurusin ibumu sembuh gitu. Nggak tahu tuh masih nggak ngomong. Dimba juga sudah ini kepikiran ya, Mas. Gitu. Ya terus itu kan banyak kan waktu itu masih udah sehat gitu loh. Kan kok pulang ke Jakarta. Nggak tanya besoknya baru sampai jam 8 malam, jam 2 sore, jam 2 malam ditelepon bapak pun nggak ada. Jam 2 pagi. Pulang lagi, iya. Jam 2 pagi ya. Balik lagi ke sana. Gitu. Berlima sama yang sopir Pak. Mobil satu ya supirnya 5, ya gantian. Sampai sampai gini, yang kan Chandra kan nginjek apa? Dan orang nggak mau terbang aja, nginjek apa? Bodoh kangen kena takutan karena saking cepatnya. Tapi ya alhamdulillah kok sampai pas di sana, baik pas keluarin dari dalam rumah mau dibawa ke makam. Jadi menemui ya, pas mau ke makam ya. Berapa tuh berobos gitu dia bilang berobos indah gitu. Itu udah, aku udah bapak itu udah begini Pak. Waktu di rumah sakit bilang gini, Pak, ini ujian yang diuji itu bapak sebenarnya.
Bapak harus kuat, harus sabar. Tapi hujannya melalui ibu dan Mbah Kakung. Iya, betul. Jadi entah kalau ibu mungkin aku banyak dosa, mungkin aku dihukum, aku ditegur, gitu sama Allah. Saya terima, tapi aku minta, loh masih ngelawan minta. Berharap. Ya Allah minta diberi sehat, banyak umur gitu. Gitu. Udah di ini tapi masih minta tuh, minta ampun, minta ini lagi gitu. Ya nggak apa-apa, gini-gini bapaknya. Nah ini sebelumnya gini, aku udah pulang dari anak-anak adik kakak pada datang ke sini nengok. Oke. Nengok pada nengok sini, ada yang bilang, tapi aku nggak yakin. Memang sebelum aku sakit, aku bersihin pusaka. Soalnya bahkan banyak banget. Di mana Bu di sini? Saya sono di Mbah Kakung. Oh di Mbah Kakung ya aja. Pas pulang kampung, pas aku suruh. Nah kalau aku dari rumah Delang itu kok Mbah Jeruk nipis. Mbah Jeruk